Assalamualaikum para pembaris. Sekarang hadir lagi di Arun Bara TV dengan segmen bincang-bincang para pembaris. Kini dengan bintang tamu yang berbeda, narasumber yang berbeda, sang fenomenal, ya, yaitu Kang Erdinto dari Angkatan Arun Bara 08. Apa kabar Kang Dinto? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang kesibukannya kerja doang sih. Tadinya kan sama kuliah ya. Kebetulan karena kuliahnya baru selesai. Jadi alhamdulillah kesibukannya kerja doang. Sekarang selanjutnya mau nanya-nanya nih tentang Paskibra dulu ya. Waktu menjadi Paskibra itu bagaimana Kang Dinto? Dari SMP, SMK? Kebetulan saya anggota Paskibra dari SMP ya, di SMP Negeri 1 Sindang. Pada saat itu organisasi Paskibranya namanya Kobra, Komando Pengibar Bendera. Kebetulan juga pas waktu itu tuh pertama kali pengalaman ya masuk Paskibra. Dan kenapa bisa masuk Paskibra? Karena pada saat itu kayak terkesan gitu lihat Paskibraka yang suka ngibarin bendera gitu. Gagah gitu kan, keren gitu kan ya. Disaksikan banyak orang gitu. Akhirnya kayak bagus nih gitu kan. Kemudian masuk Paskibra di SMP 1 Sindang. Kemudian juga pas waktu itu kepilih jadi Palu. Widih, waktu SMP? Waktu SMP tapi. Waktu SMP kepilih jadi Palu di Paskibra SMP Negeri 1 Sindang. Kemudian di SMK lanjut ikut Paskibra juga. Karena kebetulan pas SMK tuh ada pemilihan Paskibraka ya. Walaupun gak kepilih sih. Tahun berapa itu tuh? Itu tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. 14, iya. Oke, selanjutnya kesan-kesan di Paskibra itu bagaimana? Semenjak peralihan dari Paskibra SMP ke SMK itu apa yang beda gitu? Kesan-kesannya banyak ya, karena tahu sendirilah Paskibra itu seperti apa gitu kan bagi para subscriber Arun Bara TV gitu. Ya pasti kesannya banyak sih, karena di Paskibra kita diajarkan banyak tentang kedisiplinan, pendidikan juga, terus tentang kenegaraan juga kan, tentang bela negara juga kan. Banyak sih kesannya, bisa jadi tahu gitu disiplin harus bagaimana gitu. Dan ya banyak sih. Terus perbedaannya pas waktu Paskibra SMP sama SMK itu menurut saya sih kayak nggak ada bedanya ya, hampir sama namanya Paskibra gitu. Pasti kan ya nggak jauh beda dari itu, cuman kayak lebih dari segi kependidikannya aja gitu. Di SMK mah mungkin kan karena derajat pendidikannya lebih tinggi, jadi ya pendidikannya juga agak lebih keras. Oke, selanjutnya waktu jadi Paskibra di SMK nih Arun Bara, angkatan 8 ya Kang Dinto? Iya, kebetulan angkatan 8. Pelatihnya siapa saja waktu itu tuh? Kebetulan pas angkatan 8 itu jadi ada masa peralihan ya pas waktu itu tuh, dan mungkin bagi saya pas angkatan ke-8 itu angkatan yang menurut saya yang menyedihkan. Kenapa bisa seperti itu ya, karena kita tuh nggak pernah ngadain lomba, nggak pernah ada lomba pas waktu itu. Cuman ada sekali, itu juga maksudnya bukan di angkatan 8 kita tapi di angkatan ke-10 atau ke-9 gitu. Nah, ngambil pasukan di angkatan 8 juga tapi beberapa gitu kan. Ya pokoknya mah sedih gitu pas angkatan 8 tuh. Pelatihnya pas waktu itu tuh peralihan dari Kang Suleman ke Kang Wendy, kemudian ke Kang Suta ada pernah. Kang Suta tuh pendiri Arun Bara ya. Iya, pendiri Arun Bara. Sama terakhirnya Kang Samsudin ya. Saya di kelas 3-nya ya. Iya, di kelas 3-nya pas mau selesai gitu. Oke, untuk di Arun Bara pernah ngikutin lomba atau mengadain lomba, pengalamannya itu bagaimana? Pernah nggak? Kalau ngikutin lomba, seperti yang saya bilang tadi kan ya, karena pas waktu angkatan 8 itu nggak ada lomba, cuman ada sekali, dan itu bukan di angkatan 9-nya. Jadi ngambil anggota di angkatan 8 tuh hanya 2 kalau nggak salah, 2 orang. Dan kebetulan saya kan nggak kepilih gitu ya, jadi nggak pernah ikut lomba di SMK tuh, karena emang pokoknya mah pas waktu itu tuh kayak hiatus gitu kan dalam lomba. Kalau ngadain lomba kan pernah pas waktu itu tuh LKBB kedua kalau nggak salah, dari kedua. Dan itu tuh sangat sukses sekali pas waktu itu. Dan walaupun nggak pernah ikut lomba, tapi setidaknya ngadain lomba dengan sukses itu bangga banget gitu kan. Oke, selanjutnya setelah ini nih lulus dari SMK 2 Indramayu kan dulunya menjadi Paskibra, outputnya bagaimana
di masyarakatnya, di pekerjanya, terus di kuliahnya. Waktu itu kan kuliah setelah lulus ya. Kuliah sambil kerja. Iya, hiatus dulu tapi Outputnya bagaimana itu? outputnya. Dari ikut eskul Paskibra nih. Ya, karena emang di Paskibra kan ngajarin kedisiplinan ya. Jadi yang bisa kita ambil dari Paskibra itu ya pertama kekompakan juga. Kan kita bisa tahu maksudnya cara ngadepin orang untuk kayak hargain orang tuh seperti apa gitu. Terus solidaritas gitu, tim kan ya. Kemudian kedisiplinan juga. Ya, insya Allah sih saya terapkan di kuliah juga di tempat kerja saya. Walaupun namanya manusia gitu kan ya, kadang ada males-malesnya gitu. Tapi kan ya gimana ya, setidaknya Paskibra mengajarkan untuk kedisiplinan, kebersamaan, dan ya masih banyak lagi juga yang bisa diambil. Untuk kuliahnya di mana dan bekerjanya di mana nih Kang Dinto nih? Kebetulan saya setelah lulus SMK nih, cerita dulu ya, setelah lulus SMK, kan SMK saya di SMK Negeri 2 Indramayu, kemudian kerjanya juga di situ lagi ternyata, jadi di SMK Negeri 2 Indramayu lagi. Tapi setelah lulus SMK itu saya nggak langsung kuliah, tapi kerja dulu setahun gitu kan. Habis itu kuliah, jadi kuliahnya telat setahun. Dan kuliahnya itu di Amik Purnama Niaga Indramayu. Kalau yang belum tahu itu sebelum Unwir. Tapi saya bukan di Unwir ya, di Amik. Sebelahnya Unwir berarti. Sebelumnya Unwir. Oh, sebelumnya Nggak Unwir. sebelah banget soalnya. Iya. Oke, sudah lulus di kuliahnya. Alhamdulillah baru kemarin selesai sidang dan alhamdulillah sudah lulus, tinggal wisuda doang. Alhamdulillah. Dapat nilai berapa? Cum laude atau 3, sekian? 3, lebih sih, tapi nggak sampai cum laude karena saya juga sadar diri sih. Seperti apa dan bagaimana, tapi 3 lebih alhamdulillah. Itu kuliahnya bagaimana Kang? Kan sambil bekerja kan kuliah. Tolong di-share ke adik-adik Arumbara, barangkali adik Arumbara nih mau kuliah sambil bekerja itu bagaimana? Atau para subscriber Arumbara TV boleh ceritakan dong. Nah, untuk para adik kelas Arumbara atau para adik tingkat Arumbara nih yang sekarang masih sekolah, juga subscriber Arumbara yang lihat ini, jadi emang tantangan banget buat kalian apabila nanti kalian kerja sama kuliah. Itu tuh sebuah tantangan banget. Karena apa? Karena dua-duanya tuh penting ya. Pertama, kita bisa kuliah karena kerja. Kedua, kita bisa ditunjang kerjaan itu karena ijazah dari kuliah kita gitu kan. Kalau kita kerja tapi ijazahnya itu aja kan kayak nggak berkembang gitu. Ya kayak hampir susah sih pertama ngebagi waktu gitu kan. Di kerjaan saya kerja dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 gitu kan. Kemudian lanjut kuliah dari jam setengah 5 sampai jam 8 gitu. Kayak hampir nggak ada waktu buat di rumah. Cuma di rumah tuh kayak andon turu gitu. Cuma numpang tidur doang. Nyampe rumahnya cuma numpang tidur, habis itu pergi kerja lagi terus langsung kuliah gitu kan ya. Sangat ya, kalau dibilang capek sih pasti capek, tapi saya juga kayak mikir nggak saya sendiri loh, banyak kok yang lain juga. Nah, buat adik tingkat Arumbara nih yang sekarang lagi nonton, kalau misalkan mau kerja sama kuliah, persiapkan diri, persiapkan mental, jangan sampai kita berhenti di jalan nih. Kemudian kita selesai bekerjanya atau selesai kuliahnya salah satu, jangan. Tapi kita harus bisa menyelesaikan dua-duanya. Kuliah diselesaikan, kerja juga terus dilaksanakan gitu. Ini kan kerja sambil kuliah, katanya Kang Dinto nih artis nih, bagaimana? Bukan artis ya, tapi lebih ke gimana ya? Bukan. Dinggo lah, dinggo. Iya, dipakai ya, Iya. dipakai pekerjaannya dan sebagainya. Output dari Paskibra itu ya. Iya, disiplinan benar. apa dan sebagainya. Paskibra juga kan penampilan harus oke ya. Penampilan bagus, harus oke. Apalagi kalau lomba kan ada tuh penilaian kostum, itu kan sebagai dari penampilan juga kan. Kan sibuk nih, ya kuliah, ya kerja, itu kan di sela-sela itu kan jadi syuting film atau artis nih, bagaimana kesibukan di situ tuh? Buat yang belum tahu ya, jadi di SMK 2 Indramayu itu ada film pendek ya, judulnya Aja Keder-Keder. Lihat aja di YouTube Humas SMK Negeri 2 Indramayu ya. Nanti searching aja di situ Aja Keder-Keder, ada 1 sama 2. Nanti di situ ada saya. Part 1, part 2 ya? Iya. Udah 2 film ya? Udah 2 film. Wah, mantap Film sih, pendek sih, doain Padahal ya, itu semoga. tuh sambil kuliah, sambil kerja bisa ya? Pas hari libur Bisa. atau bagaimana? Emang kita ngambilnya pas hari libur sih, jangan sampai yang ganggu kerja sama kuliah juga kan. Jadi kayak ngambil waktu luang gitu untuk ya buat film gitu. Oh, luar biasa ya, bisa mengeluangkan waktu di sela-sela udah bekerja, udah kuliah, Alhamdulillah. syuting film lagi. Wah, mantap, luar biasa.
Dulu katanya pernah menjadi guru ngaji. Itu bagaimana itu? Sekarangnya bagaimana? Dulu sempet sih pernah pas waktu SMK. Kan SMK saya cuman sekolah doang ya. Jadi nggak sama kerja. Ya sorenya tuh malamnya tuh ya habis maghrib itu diisi dengan ya kegiatan yang setidaknya bermanfaat gitu kan untuk anak-anak, dan ngajarin ngaji juga kan termasuk ilmu yang bermanfaat kan. Tahu sendiri ilmu bermanfaat itu salah satu dari 3 amalan yang tidak pernah putus kan. Jadi ya alhamdulillah saya bisa ngaji gitu kan. Apa salahnya untuk Ngajarin anak-anak, diajarkan kepada anak-anak untuk bisa juga gitu kan. Untuk sekarangnya bagaimana, masih jalan atau gimana itu tuh? Tadinya masih jalan, cuma karena emang kuliah gitu kan ya. Tadinya Repot, kan ya? iya kuliah. Jadi karena kuliah kan di malam juga ya, dan ngajar ngajinya juga malam pastinya. Ya, jadi saya harus milih satu, sedangkan kan nggak bisa 2 gitu. Ya, jadi saya kuliah dulu gitu kan. Iya. Jadi ngajar ngajinya di stop gitu. Oh, Jadi nggak ini lagi. ini Kang, di pekerja katanya di bidang perpustakaan ya? Iya di perpustakaan. Perpustakaan SMK 2 Indramayu kan sudah nyampe juara nasional. Harapan 3 Alhamdulillah. ya? Harapan 3 Nah, senasional. Itu bagaimana Kang? Tolong ceritakan pengalamannya waktu Indramayu, se-Jawa Barat, sekarang sampai juara Harapan 3 nasional, itu luar biasa. Itu bagaimana pengalamannya? Jadi awalnya tuh kita kan pernah ikut lomba juga nih dari tingkat Jawa Barat tuh tahun 2018 dan itu juara 3. Dan kebetulan kalau di Indramayu nggak ada karena kita kan berwenangnya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau langsung Jawa Barat. kalau SMK negeri kan langsung berwenangnya nginduknya tuh ke Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi nggak di Indramayu. Kalau di lomba perpustakaan Indramayu itu adanya untuk desa biasanya. Dan berarti langsung se-Jawa Barat. langsung SMK. Jawa Barat. Dan pas waktu itu tuh aslinya kita tidak niat ikut lomba gitu. Aslinya. Kita pas waktu itu ngurusnya untuk akreditasi. Jadi di perpustakaan juga ada akreditasi. Nah, kebetulan karena kesibukannya hampir sama, pengumpulan berkasnya dan juga persyaratannya hampir sama dengan akreditasi, alangkah baiknya gitu, ikut lomba juga. Kayak sambil menyelam, sambil minum air gitu kan ya. Sekalian lah intinya. Sekalian capeknya juga. Dan alhamdulillah sih pas waktu itu kayak ngerasa capek banget juga. Kan bolak-balik Bandung gitu kan untuk mengurus berkas sama ya perlengkapan dan kekurangan apa gitu. Dan alhamdulillah di Jawa Barat kita juara 1 seprovinsi Jawa Barat untuk mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional. Dan tepuk tangan ya. SMK 2 Indramayu ya? Iya, SMK Negeri Indramayu, namanya Perpus Damai. Wih, Damai. mantap. Perpus Setelah itu, Damai. setelah di provinsi, kan perwakilan ini nih, provinsi Jawa Barat nih. Gimana? Ya setelah di provinsi kan lanjut ke nasional nih, dan alhamdulillah baru kemarin nih pas waktu hari apa gitu ya, baru kemarin lah, belum lama ada pengumuman dari pihak perpustakaan nasional di Jakarta gitu bahwa Jawa Barat itu mendapat peringkat Harapan 3 atau juara Harapan 3, juara ke-6 gitu. Mantap. Dan bersyukur banget sih bisa membawa Jawa Barat ke Harapan 3 walaupun belum bisa ke 1, 2, 3 gitu. Tapi setidaknya kita masuk ke 6 besar itu gitu. Dan mohon maaf juga buat semuanya, ya maaf belum bisa nyampe ke 1, 2, 3 tapi masih bisa bertahan di 6 gitu. Oke, untuk tahun-tahun sebelumnya sih, sebelum ke Indramayu, perwakilan perpustakaannya untuk juara berapa? Kalau tahun-tahun sebelumnya Di SMK 2? Di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Tuh perwakilan kan sekolah-sekolah lain. Sebelum-sebelumnya juara apa? Ke berapa tingkat nasional ya? Kebetulan saya tuh ya kemarin tuh yang ngewakilin Jawa Barat di tingkat nasional itu, kalau nggak salah ya, kalau salah maaf ya, barangkali ada yang dari pihak Jawa Barat melihat ini, maksudnya kalau nggak salah tahun kemarin tuh diwakili oleh SMA dari Sukabumi, pokoknya dari Kabupaten Sukabumi. Dan itu tuh saya kurang tahu juara atau enggaknya, belum begitu tahu sih. Tapi setahu saya mah Jawa Barat tuh di peringkat ke-6 ini nih paling tinggi. Paling tinggi. Oh, iya. Alhamdulillah. Kalau nggak salah. Barangkali ada kesalahan bisa nanti di kolom komentar aja ya teman-teman semua. Oke, siap. Selanjutnya organisasi apa setelah, kalau di sekolah waktu SMK kan paskibraka ya? Iya, paskibraka. Nah, setelah bekerja, atau pas kuliah, pekerjanya organisasi apa? Apakah ke yang lain atau ke organisasi dulu lah, apa maksudnya? Setelah dari SMK, saya kan kebetulan di SMK cuma ikut paskibra doang ya, karena
bingung mau ikut apa lagi gitu. Sempet sih ikut basket. Sempat ikut Sempat basket. Tapi sempat ikut berapa hari? basket. Cuma karena pas waktu itu pelatih basketnya tuh gonta-ganti tuh. Jadi Iya. nggak netep, dan emang pas waktu angkatan saya tuh dari segi eskul tuh pelatihnya masih belum belum netep dan belum belum tetap ya? ya belum tetap gitu. Jadi kayak males juga kan, kayak nggak jelas gitu arahnya kemana. Jadi ya disimpul Mas mah ya udahlah berhenti aja gitu daripada Setelah- nggak jelas gitu. Setelah lulus sekolah nih, Setelah lulus atau pas kuliah, bekerja? tadinya di kuliah saya mau ikut organisasi BEM Hmm. di kampus gitu. Cuma karena mikirnya sambil kerja juga, barangkali sibuk kan nggak bisa ngatur waktu, jadi di kuliah saya juga nggak ikut apa-apa. Cuma di tahun 2019 kemarin saya coba ikut organisasi pageant gitu kan ya. Apa tuh pageant tuh? Pageant tuh kayak acara, kan termasuk organisasi juga Iya, ya, iya. kayak pemilihan duta gitu. Hmm. Jadi 2019 alhamdulillah saya kepilih jadi 7 besar di Noknang Dermayu 2019. pas Nangnok waktu itu. ya, Iya, Nangnok Dermayu. Nangnok Dermayu. Mantap, luar biasa. Itu kan termasuk organisasi juga kan Oh, gitu, iya, iya. tentang kebudayaan dan pariwisata. Oh iya, Nangnok Dermayu itu gimana cara masuknya? Barangkali adik-adik Oh, atau iya, para siap. subscriber Arun Barat TV ini pengen masuk menjadi Nangnok Dermayu nih, bagaimana caranya, Kang? Untuk para adik tingkat nih, barangkali berminat menjadi duta pariwisata Kabupaten Indramayu, duta pariwisata dan budaya Kabupaten Indramayu, siapkan saja kayak pertama mental pasti kan ya, kedua public speaking kalian, ketiga wawasan budaya kan pasti. Masa kan kita jadi duta budaya tapi nggak tahu wawasan budaya kan Iya, nggak mungkin ya, itu mah sudah pasti. Dan tambahannya adalah bahasa Inggris, kuasai bahasa Inggris. Saya pernah dengar pepatah bahwa jika kamu ingin menguasai dunia, kuasailah bahasa dunia gitu kan ya. Jadi bahasa Inggris itu kayak pasti penting lah, dan yang ya tadi ya itu yang dikuasain tuh itu, dan nanti kalau ada pemilihan bisa ikut aja. Oke, itu kan caranya nih. Kalau pas menjadi prosesnya, seleksi awal, Pemilihannya. kedua, ketiga, dan seterusnya sampai jadi Nangnok dan menjadi 7 besar ini bagaimana? Eh, Awal kan Kalau itu, iya, kalau pemilihan mah pasti nggak jauh beda kayak pemilihan pada umumnya ya. Kayak saya juga kan pernah ikut pemilihan paskibraka gitu, nggak diterima karena emang pas waktu itu paskibraka kan emang berat badan sama tinggi badan kan harus proporsional ya. Iya, itu ya. Jadi pas waktu itu emang saya tuh tinggi tapi kurus gitu kan. Jadi kan tidak lolos ke seleksi berikutnya. Nah, di Noknang juga kurang lebih sama sih. Kayak tinggi badan, berat badan, kemudian public speaking gitu. Public speaking tuh cara kita ngomong ke publik gitu kan bagaimana. Kemudian wawasan budaya juga pasti ya, seleksinya kurang lebih seperti itu sih. Kalau tahap 1 itu bagaimana? Seleksi Nangnok Dermayu. Ya, tahap 1 tuh itu. Pertama Pendaftaran. seleksi pendaftaran dulu, kemudian seleksi tentang wawasan budaya. Tes Ada berapa gitu. seleksi sih, Kang? Kalau nggak salah tuh ada 2 ya kalau nggak salah. 2. Sama nanti wawancara. Berarti yang keduanya langsung wawancara. Iya, wawancara. Itu saingannya berat-berat enggak atau bagaimana? Pasti berat lah, kan saingannya biasanya kan dari kebanyakan tuh dari mahasiswa gitu kan ya yang ikut gitu. Ya pasti berat, mereka juga membawa visi misi mereka sendiri, kemudian mereka juga kan pasti yang daftar itu kan orang-orang yang emang udah niat gitu kan. Dan dibekali dengan ya kemampuan yang bagus juga, pasti berat. Katanya seleksinya ada tari topeng, dari Ada, kebudayaan, sintren dan seterusnya, itu bagaimana itu? Itu Di tuh tahap masuk berapa? ke seleksi bakat ya. Itu tuh di tahap 1 atau 2 gitu ya. Saya juga lupa nih, barangkali yang ingat nih bisa nanti di komen ya. Jadi namanya kita sebagai duta gitu kan pasti harus memiliki bakat, masa nggak punya bakat gitu ya. betul. Salah satunya bakatnya kan di budaya juga kan. Ya harus bisa nari atau mungkin ya barangkali nggak bisa gitu, setidaknya punya bakat yang ditampilkan. Nah, setelah kan sudah jadi Nangnok nih, itu ditugaskan di mana sekarang? Atau pas tahun berapa Nangnoknya? 2019. Tahun kemarin. Nah, kan sudah jadi Nangnok nih. Ditempatkan di mana? Apakah di pariwisata Karangsong atau di Tirta Maya atau di yang lainnya, itu ditempatkan di mana setelah jadi Nangnok nih? Kalau penugasan itu jadi kebetulan karena kita duta budaya dan pariwisata ya, jadi ya penugasannya sesuai dengan jobnya itu duta pariwisata. Kayak misalkan ada peresmian pariwisata nih, biasanya ditugasin 1 atau 2 pasang gitu untuk mendampingi gitu. Oh, 1-2 pasang. Mm-mm. Kalau Kang Dinto sendiri sih pernah ditugasin di mana? Saya pernah ditugasin dalam ini acara pergantian Dandim Kodim 0106.
Di Indramayu itu 0106 kan ya. Pernah pas waktu itu jadi penerima tamu dan pembawa apa gitu tuh yang buat Baki. selempang gitu. Pembawa baki. Oke. Baru pertama atau sebelum-sebelumnya udah? Baru pertama, dan yang keduanya pernah ikut acara Sumpah Pemuda. Oh, Sumpah Pemuda Di- berarti nangnok lagi ya? Iya, karena itu kan organisasi kepemudaan juga kan, sama dengan kayak Paskibraka dan yang lainnya. Iya. Oke, untuk selanjutnya katanya Kang Dinto nih bikin anak-anak apa ya, dance atau EXO dan sebagainya tuh. Itu bagaimana? Nggak sih, karena itu mah belum Hobi aja atau bagaimana? belum berkembang sama sekali ya. Kebetulan itu cuma ngisi waktu luang doang. Jadi di SMK Negeri 2 Indramayu itu ada eskul Dance. seni, Oh, eskul seni. iya. Eskul seni kan isinya ada banyak nih, ada dance, tari tradisional, dan ya banyak, ada lukis gitu kan. Iya. Nah kebetulan karena emang udah nggak kuliah kan sekarang ya, Hmm. jadi diisinya dengan itu sih, kayak mengisi waktu luang juga. Kebetulan kan walaupun nggak bisa gitu, tapi setidaknya mau belajar dan sama-sama belajar juga nantinya kan bakal bisa gitu. Oke, pengalamannya sungguh luar biasa ya, sudah menjadi nangnok dari Paskibra dan sebagainya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Kang Dinto kan pernah muncak ya? Itu masuk organisasi atau hobi sendiri atau bagaimana? Jadi kebetulan pas waktu itu tuh kayak mencoba ya buat para ini nih adik tingkat Arun Bara sama subscriber Arun Bara TV. Jadi awalnya tuh saya bisanya naik gunung itu karena coba kayak di atas gunung kan bagus nih. Wah gitu, keren banget gitu. Kayak mau coba gimana gitu rasanya gitu kan ya. Dan maksudnya kayak apa yang harus ditaklukin nih dari diri sendiri, karena ada yang ngomong juga nih bahwasanya kalau kita naik gunung tuh setidaknya kita tuh tahu kapasitas diri kita tuh bisa atau enggak gitu kan ya. Karena jujur nggak gampang buat naik gunung, itu pasti banyak kayak dari segi pertengkaran di kelompok gitu kan ya. Pasti kan ada yang ya bisa sama nggak bisa gitu kan. Ya gimana ya, maksudnya pengalaman banget sih bisa naik gunung gitu. Ya. Gunung apa saja yang pernah dinaikin? Alhamdulillah udah lumayan sih. Baru berapa ya? Pertama tuh saya ke Gunung Gede Pangrango. Di mana tuh, Pak? Pangrango tuh di Cianjur atau apa Berarti gitu ya? masih Jawa Barat ya? Jawa Barat. Selanjutnya Gunung Gede Pangrango, kedua di Cerme. Cerme. Pernah. Jawa Barat lagi Kuningan ya? Iya, Kuningan, di Cerme. Kemudian yang ketiga Dua. tuh di ini, yang di Majalengka tuh apa tuh? Tampomas. Iya, di Tampomas. Iya, Pernah di Sumedang Tampomas. berarti Oh, itu Sumedang tuh. ya, Sumedang, Iya, sorry maksudnya ya. Sumedang. Di Sumedang, berarti Tampomas pernah. Tampomas. Kemudian Terus apa yang lagi? terakhir tuh yang sekarang baru kemarin itu di Gunung Cikuray, Garut. Cikuray. Mm-mm. Berarti sama dengan itu waktu Kang Rustoni sama Roman Rustoni atau beda? Beda lagi? Beda, maksudnya sama gimana? Kalau waktunya Waktunya beda, beda. Oh. tapi kalau gunungnya sama, cuma Oh, satu iya, soalnya. Iya. Kirain itu bareng sama Arun Dara perwakilan ke sana tuh. Oh, Arun Bara juga pernah ya? Pernah. Oh. Rustoni, Iya. Jana Tulil dan seterusnya. Seharusnya bisa gabung nih saya ke Arun Bara ya, Oh, kalau boleh. misalkan next. Boleh, Naik Kang Dito kan lagi gitu. purna Arun Bara nih, ajak-ajak adik-adiknya. Siap. Boleh, subscriber TV diajak muncak boleh. Di sana tuh di Cikuray itu ya, apa awan samudra gitu. Bagus, Terkenalnya. karena semua gunung sih insya Allah ya, semua gunung kalau dapat kita cuacanya bagus, pasti kita dapat kayak lautan awan. Kalau saya nyebutnya ya samudra awan atau lautan awan sama sih. Maksudnya kalau kita dapat waktunya bagus, pasti kita dapat lautan awan gitu. Jadi pas waktu saya pertama kali lihat lautan awan yang bagus kayak gitu tuh di Gunung Cerme. Oh, di Gunung Cerme. Karena Gunung Cerme kan gunung tertinggi di Jawa Barat ya. Iya. Saya kan kayak bagus nih kayaknya, harus nih kan tertinggi di Jawa Barat gitu kan. Masa orang Jawa Barat nggak bisa Nggak pernah muncak? gitu kan, Nggak iya. pernah. Gitu. Jadi kayak diniatkan gitu. Niatnya dibulatin gitu kan buat kesana, dan pas nyampe di Gunung Cerme, alhamdulillah dapetnya kan Lautan awan. bagus banget. Mantap. Bagus banget, dan itu tuh membuat kesan kayak kita tuh harus balik lagi gitu, dan kita tuh harus ke gunung lain. Barangkali mau adik-adik subscriber atau Arun Bara TV nih pengen ikut muncak sama Kang Dinto, boleh di kolom komentar atau gimana? Kebetulan karena saya juga ya orangnya tuh bukan jadi kayak gate gitu kan, gate Oh. bukan.
tapi saya juga ngikut orang. Jadi ya tapi nggak apa-apa, barangkali mau ikut nih bisa gabung sama Arun Bara juga kan ya. Boleh, boleh. Ayo barangkali adik tingkat Arun Bara ada yang mau nyoba nih ke puncak, tapi ya gitu niatnya harus dibulatkan, jangan sampai naik gunung tuh buat ajang pamer atau apa gitu. Tapi ya gimana ya, kalian juga harus siap dengan resikonya gitu. Pertama dari kalau malam nih di gunung sama di Indramayu itu beda malamnya loh. Kalau di Indramayu mah malamnya tuh biasa aja gitu kan ya. Malah gerah kan, harus ada kipas. Tapi kalau di sana dingin banget malamnya. Jadi harus disiapkan buat apalagi buat yang alergi dingin atau yang tidak kuat sama dingin itu harus dipersiapkan banget. Nah, itu kan kembali ke seni ya. Kang Dinto kan ngajar seni nih. Seni, dance, tari dan sebagainya. Boleh nggak sih misalkan ada subscriber TV kan bukan dari SMK 2 Indramayu ini. Belajar sama Kang Dinto tuh boleh nggak gitu? Untuk eskul seni di SMK 2 sih kayak boleh-boleh aja kalau mau ikut latihan bareng ya. Barangkali pengen latihan nih belum bisa. Subscriber Arun Bara TV kan bukan dari SMK 2 saja. Kebetulan saya juga ini ya kayak kalau dibilang pelatih sih menurut saya masih belum pelatih karena emang saya sendiri juga tidak begitu menguasai, cuman sekedar tahu gitu. Ya kalau misalkan mau sama-sama belajar, ayo kita siap kok dari eskul SMK Negeri 2 Indramayu eskul seni, yaitu Damai Dance Crew. Sudah berkarya apa saja nih? Dance atau yang lain atau seni? Karena baru di apa tuh namanya di belajar ya, baru dimulai. Jadi ya kita belum punya apa kayak prestasi atau apa karena kita baru merintis ya, gitu, baru merintis. Tapi yang sudah dilatih apa saja atau seni angklung dan sebagainya? Kebanyakan sih tari tradisional sama dance-nya dance cover gitu. Dance cover dari K-pop gitu. Boleh biasanya. Ya kalau ada anak-anak yang lain bukan SMK 2, boleh ya daftar ke Kang Dinto, boleh. Kalau untuk dari luar sekolah sih paling kita bisa ngajaknya kayak ikut latihan sama kalau dianya emang bersedia gitu ngikutin aturan dari kita juga siap sih karena emang kita sama-sama belajar. Dan emang sedihnya pas pandemi ini kan seharusnya kita kan ada MOS nih kan ya. Ada MOS dan penampilan eskul gitu kan. Biasanya pas Kibra gitu kan nampilin gitu kan. Eskul seni juga kan nampilin gitu. Tapi karena sekarang ada pandemi jadi kan nggak bisa nampilin gitu. Sedih sih. Selanjutnya untuk motivasi untuk adik-adik Arun Bara atau subscriber Arun Bara TV ini, apa motivasi untuk seperti Kang Dinto lah minimal bisa kuliah sambil bekerja, banyak organisasi dan bisa alhamdulillah masuknya udah sukses ya, udah dapat gaji dan sebagainya. Karena kesuksesan orang itu beda-beda sih yang menurut saya, tapi ya saya sendiri sih belum sukses, belum merasa sukses karena ya masih banyak lah yang harus dikejar gitu. Masih banyak. Motivasinya apa nih? Minimal seperti Kang Dinto nih supaya adik-adik kuliah sambil bekerja bisa membawa perpustakaan ke tingkat nasional. Motivasinya itu apa? Buat adik-adik semua nih ya, adik tingkat Arun Bara dan para subscriber Arun Bara TV gitu. Kalau kita selagi bisa dan mau belajar, insya Allah semuanya bisa. Belajar itu di mana saja dan kapan saja, tidak ada waktu untuk tidak belajar. Dan ada pepatah gitu yang mengatakan bahwa bisa karena terbiasa, dan itu tuh emang benar. Segala sesuatu kalau kita udah terbiasa itu pasti bisa, dan biasakanlah kebiasaan yang baik agar semuanya bisa baik. Dan untuk yang lomba perpustakaan ini bisa sampai nasional, saya juga berterima kasih sama orang-orang yang terlibat di dalamnya karena bukan saya aja. Kalau misalkan saya aja pasti nggak nyampe nasional juga karena saya bukan apa-apa di situ kan. Hanya staff gitu kan, cuman setidaknya mendukung gitu kan. Dan terima kasih banyak juga kepada Dinas Dispusipda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, juga Disarpusipda, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu, dan juga SMK Negeri 2 Indramayu pastinya yang selalu mendukung dan mendukung sepenuhnya sekuat tenaga, all out didukung oleh SMK Negeri 2 Indramayu. Dan orang-orang yang terlibat di dalamnya kayak kepala perpustakaan gitu, yang dulunya menjabat sebagai pembina Paskibra, Ibu Dewi, dan yang lainnya juga yang terlibat di dalamnya. Terima kasih banyak. Mantap ya. Oke, itu saja bincang-bincang para pembaris segmen hari ini, Kang Dinto, Arun Bara 8.
Semoga bermanfaat informasi yang didapat dari bincang-bincang para pembaris ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Arun Barat TV di bawah ini. Assalamualaikum. Komen berikutnya.